Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan masuk materi yang terakhir, yaitu setelah tadi sholat Isya. Nah, kita akan lanjutkan materi tentang Hasanah Islam, di mana di sini mudah-mudahan kita memahami Islam sebagaimana pemahaman yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana di dalam Islam itu Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beriman, ya. Di mana manusia itu dalam sebuah lingkaran yang besar. Jadi dia ada orang kafir, lalu orang muslim, dan orang mukmin. Orang muslim dia belum tentu mukmin, sedangkan orang mukmin pasti dia adalah muslim, ya. Makanya ketika kita ini memahami Islam, itu menjadikan seseorang itu jadi baik, ya. Islam, ya, menjadikan seseorang menjadi orang yang baik. Jadi menjadikan orang menjadi baik atau disebut sebagai orang yang soleh. Tetapi tujuannya Allah mendidik, mentarbiyah manusia bukan hanya sekedar baik atau menjadi orang soleh saja, tapi juga mengajarkan untuk menjadi orang yang muslih. Jadi seseorang itu tidak cukup hanya dengan soleh saja. Jenengan baik ini sholat, jenengan bisa baca Quran, tapi harusnya tidak sampai hanya di situ saja. Harus menjadi yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Yaitu muslih. Apa itu muslih? Yaitu penyeru kebaikan. Maka kebaikan dalam Islam itu kebaikan yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW itu menjadi rahmat bagi semesta alam, ya. Makanya kebaikan yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu baiknya bukan untuk dirinya saja, ya. Jadi setelah Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran, nah, maka tidak hanya untuk Rasulullah SAW dipek dewe gitu, enggak, gitu. Tapi diajarkan kepada keluarganya, ya. Jadi Rasulullah SAW ini mengajarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengajarkan kepada siapa? Ke keluarganya. Jadi keluarganya diajak, ya. Lalu kerabatnya, lalu sahabat-sahabatnya, ya.
Jadi kebaikannya itu tidak untuk dirinya, tapi juga kebaikannya ini ditularkan. Dia mengajak kebaikan. Ya. Makanya kita bisa melihat orang-orang yang pertama beliau mendapatkan hidayah atas seruan ajakan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa? Yang pertama istrinya, Ibunda Khadijah, ya, radhiyallahu anha. Ya. Lalu keponakannya Ali bin Abi Thalib. Ya. Lalu diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ubaidah bin Zarrah, terus sahabat-sahabat yang lainnya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Zaid bin Haritsah, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya, banyak sekali. Ya. Makanya ketika seseorang itu dia mencontoh Rasulullah SAW dan kita disuruh mengikuti Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai panutan, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab itu surat Al-Quran, surah Al-Ahzab itu surat ke-33 ayat yang ke-21. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu dia harus mencontoh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW ini mencontohkan, dia bukan hanya sekedar soleh, tapi dia juga harus musleh, Bu. Ya. Makanya wis to, sing penting dhewe, keluargane dhewe salat, rasa ngurusi sing maksiat jangan. Ya, harus berusaha mengajak menjadi agen-agen kebaikan-kebaikan. Ya, makanya dicontohkan ada keluarganya, sahabatnya, sanak family. Ya. Meskipun apa? Ketika kita menjadi soleh itu tidak ada rintangannya, tidak ada sesuatu hambatan. Tapi kalau jenengan nanti sudah jadi muslih, lah ini nanti mulai ada tantangan-tantangannya, ada ujian-ujian keimanannya, ya, ada ujian-ujian keimanannya, ya. Rasulullah SAW mencontohkan dulu baginda Nabi Muhammad SAW ketika dia masih pada tataran soleh, itu julukannya apa? Al-Amin, orang terpercaya. Orang berbondong-bondong pengen ngajak kerjasama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu jujur sekali. Maka dagangannya banyak larisnya. Dijuluki orang yang jujur. Tetapi ketika menjadi muslih, mengatakan aku adalah utusan Allah yang mana memberikan kabar kebaikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh berupa jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kabar buruk kepada orang-orang yang bermaksiat dengan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa neraka. Nah, mulai julukannya yang awalnya itu adalah Al-Amin. Nah, ini berubah Bapak Ibu. Berubah 180 derajat. Menjadi apa? Seorang penyair, orang yang gila. Kenapa? Karena sudah mulai ada musuh. Tapi ingatlah, ketika semakin dijuluki sebagai seorang penyihir, penyair gila. Kenapa? Karena orang yang soleh dia jarang mendapatkan tantangan, jarang permusuhan. Tapi ketika jenengan sudah mulai menjadi orang muslih ini, nah mulai ada tantangan-tantangan, ujian-ujian. Karena apa? Hakikat manusia itu senantiasa digoda oleh setan, yang mana dia sering mengikuti hawa nafsu. Nah, coba jenengan itu nganti ngeleke, mbak jenengan pakai jilbab itu, wah aku dewi sama gitu. Ya, itu dong mengangkang. Itu belum lagi kemaksiatan. Makanya Allah juga memuji. Allah memberikan predikat orang terbaik. Siapa orang yang terbaik?
Ini sudah ya Bapak Ibu ya. Saya hapus ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat orang yang terbaik. Siapa orang yang terbaik itu? Ya. Orang sukses. Allah sebutkan. Siapakah orang yang sukses itu? Orang yang sukses Allah sebutkan di dalam surah Al-Qur'an. Surat Al-Imran. Surat Al-Imran itu ayat ketiga. Surat ketiga ayat yang ke-104. Ya. Wal takum minkum ummatu yad'u ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun. Ya. Dan hendaklah sebagian di antara kalian menyeru kaum ini untuk mengajak kebaikan. Nah, kriterianya 2 Bapak Ibu. Kalau ingin sukses, kriterianya 2, yaitu apa? Mengajak kebaikan. Nah, sudah jadi apa Bu tadi ya? Muslih, ya, mengajak kebaikan. Ya, yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran. Inilah orang-orang yang sukses yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Orang yang sukses itu adalah senantiasa memiliki ciri mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau jenengan sudah sholat, sudah bisa mungkin baca Quran, berusaha memiliki kontribusi untuk Islam itu sendiri. Jangan aja dalam jenengan, wes aku sementing aku sholat poso, jenengan belum sesuai harapan Allah dan Rasulnya. Allah mengharapkan kita bukan hanya sekedar menjadi orang yang soleh, tapi menjadi orang yang muslih. Dan baginda Nabi Muhammad SAW, dia mencontohkan bagaimana dalam berdinul Islam ini. Ya. Nah, lalu Allah juga menyebutkan siapakah orang yang terbaik? Ayatnya sama, suratnya sama, yaitu surat ketiga, ayatnya yang ke-110. Ya. Kuntum khaira ummat ukhrijat linas atamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik sama Bapak Ibu, dia memiliki 2 ciri khas. Dia mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dia senantiasa bagaimana dia kebaikannya bukan hanya sekedar untuk dirinya, tapi juga untuk umat ini. Makanya dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyebutkan khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'ahum linnas, orang yang paling banyak bermanfaat untuk umat. Jadi kebaikannya bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi bagaimana berusaha keluarganya, kerabatnya, sahabat-sahabatnya itu jadi baik. Lah Mas, saya sudah berusaha Mas, tapi kok belum. Allah tidak menuntut kita untuk hasilnya Bapak Ibu. Allah tidak menuntut hasilnya, tapi ikhtiar kita, proses kita untuk mengajak, gitu. Sedangkan hasil tawakal ilallah, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya menyebutkan man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi fa illam yastati bilisanihi fa illam yastati biqalbihi wadhalika aful iman. Jikalau kalian itu melihat kemungkaran, kata baginda, ubahlah dengan tangan kalian. Nah, jadi kalau ada ini kemungkaran ya Bu, misalkan ini ada kemungkaran, nah, maka kita harus senantiasa berusaha. Pertama apa? Merubahnya dengan tangan kita. Ya. Yang kedua, yaitu dengan lisan kita. Kalau kita tidak bisa dengan tangan kita, ya lisan kita. Yang ketiga adalah hati kita. Wadzalika aful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Ya. Bahkan ketika kita ini melihat kemungkaran kok tidak ada gejolak, hati kita tidak senang saja. Apa? Ada seorang ulama mengatakan, Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, man sakata anil haqi fa huwa syaitanu akhrasu. Orang yang soleh yang
dia itu melihat kemungkaran, kemaksiatan, gitu. Islam dihinakan, dia diam saja. Islam dilecehkan, dia diam saja. Banyak pemurtatan, dia diam saja. Kata Abu Ali Ad-Daqa dalam perkataannya, dia menyebutkan apa? Fahuwa syaiton akhrasu. Itu orang yang soleh yang diam saja. Pria ini tadi bagikan apa? Setan bisu, Bapak Ibu. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang dilaknati Allah karena tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kaum Bani Israel dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang mengajak-ngajak kebaikan. Wis aku sementing aku sholat. Enggak. Dalam Islam kita mengajarkan menjadi orang yang menjadi agen-agen kebaikan. Mastata'tum sesuai kemampuan. Jenengan belum bisa berdakwah, minimal jenengan, oh ini ada jadwal kajian ini, udah di-share. Oh ini ono hadis sahih ini, disebarkan. Sesuai kemampuan. Dan tidak harus nunggu sempurna dulu. Saya belum bisa kok untuk kayak Pak Ustadz. Ya sudah, balawa anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Minimal itu ibaratnya apa? Minim-minimnya ya kita tadi ngajak orang untuk ngaji. Ayo ngaji, ayo ngaji. Berapa banyak sekarang ini banyak umat itu dia lalai tentang kehidupan akhiratnya. Dia lebih disibukkan dengan dunianya. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pelajaran yang terakhir ini, Islam menjadikan seseorang itu bukan hanya sekedar soleh saja, tapi menjadikan seseorang itu mendidik umat ini. Dan Rasulullah SAW mengajarkan umat ini bukan hanya sekedar soleh saja, tapi menjadi orang yang muslih, yaitu penyeru, menjadi agen-agen kebaikan. Maka saya wasiatkan pada diri saya pribadi dan keluarga saya dan hadirin semuanya, marilah kita menjadi bagian orang-orang yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Menjadi orang-orang yang senantiasa bukan hanya sekedar soleh untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana menjadikan umat ini juga soleh, ya, yaitu menjadi orang yang muslih, ya. Mungkin banyak hal yang mungkin ada hal yang kurang datangnya dari saya pribadi, bila mana ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Usikum wa nafsi wa taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diklik, Mbak.